Halo, pernah nggak sih kalian bingung pas mau milih sesuatu? Bahkan buat hal-hal kecil kayak mau beli kopi atau roti. Nah, ternyata di balik pilihan-pilihan sederhana itu, ada loh semacam ilmunya buat memaksimalkan kepuasan kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal pendekatan ordinal, sebuah cara berpikir dalam ekonomi buat ngebantu kita bikin pilihan yang paling pas dan paling bikin happy. Coba deh, bayangin ini. Kalian seorang mahasiswa, dan dompet lagi nggak tebel-tebel amat. Di depan mata ada kopi yang wangi banget dan roti yang kelihatannya enak. Pertanyaannya tuh bukan cuma beli yang mana, tapi lebih ke gimana ya kombinasi keduanya yang bisa ngasih kepuasan paling maksimal dengan uang yang ada? Nah, itulah misi kita hari ini. Mencari formula untuk sebuah pilihan yang sempurna. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa milih, kita mesti paham dulu gimana sih para ekonom ini ngukur yang namanya kebahagiaan atau kepuasan. Ini fondasi dari semua pembahasan kita nanti. Dulu tuh ada yang namanya pendekatan kardinal. Ini idenya adalah ngasih skor buat kebahagiaan. Seolah-olah minum kopi itu nilainya 10 poin, makan roti 8 poin. Tapi rasanya aneh nggak sih? Nah, makanya ekonom kayak Hicks dan Allen ngenalin pendekatan ordinal yang jauh lebih masuk akal. Intinya gini, kita nggak perlu tahu seberapa besar kita suka sesuatu, yang penting kita tahu mana yang kita lebih suka. Jadi ini soal bikin peringkat, bukan ngasih nilai. Simpel kan? Nah, supaya model ini bisa jalan, ada 4 asumsi dasar. Anggap aja ini aturan mainnya. 1, kita diasumsiin rasional. Artinya kita selalu berusaha cari kepuasan maksimal. 2, kita bisa ngebandingin pilihan apapun. 3, pilihan kita itu konsisten. Dan yang terakhir ya, umumnya lebih banyak itu lebih baik. Inilah kerangka berpikir yang bakal kita pakai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kita mengubah preferensi yang abstrak di kepala kita jadi sesuatu yang bisa kita lihat? Yuk, kita coba gambar sebuah peta kebahagiaan buat memetakan apa sih yang sebetulnya kita mau. Coba perhatiin tabel ini deh. Setiap baris ini kayak paket belanjaan yang beda-beda. Paket A itu isinya 1 kopi sama 10 roti, sementara paket D itu 4 kopi sama 3 roti. Nah, kuncinya di sini adalah seorang konsumen ngerasa sama bahagianya dengan semua pilihan ini. Mau dapat paket yang manapun, tingkat kepuasannya sama persis. Ini dia poin krusialnya. Mau Anda pilih paket A, B, C, atau D, level kebahagiaan Anda itu nggak berubah. Anda bersikap indifferent alias nggak peduli mau yang mana. Karena semuanya sama-sama memuaskan. Konsep inilah yang jadi titik-titik di peta kebahagiaan kita. Dan kalau semua titik dari tabel tadi kita taruh di grafik terus kita sambungin, jadilah yang namanya kurva indiferensi. Anggap aja ini adalah satu garis level di peta kebahagiaan pribadi Anda. Setiap titik di sepanjang garis ini nunjukin tingkat kebahagiaan yang sama. Peta ini punya beberapa aturan. Pertama, kurvanya menurun. Kenapa? Ya karena buat nambah kopi, Anda harus rela ngurangin roti. Kedua, bentuknya cembung. Ini karena nilai suatu barang itu berubah tergantung seberapa banyak kita udah punya. Nanti kita detailin lagi ya. Dan yang paling penting, semakin jauh kurva dari titik 0, artinya level kebahagiaan Anda makin tinggi. Istilahnya mungkin kedengeran agak teknis ya, tapi idenya tuh personal banget. MRS ini intinya soal seberapa relasi kita buat barter. Berapa banyak roti yang rela kamu korbanin demi bisa dapat 1 cangkir kopi lagi. Tapi dengan syarat tingkat kebahagiaan kamu nggak berubah sama sekali. Nah, ini yang menarik. Waktu kamu baru punya 1 kopi, kamu mungkin rela nuker banyak roti buat dapetin kopi kedua. Tapi pas kamu udah punya 9 kopi, kamu mungkin jadi mikir-mikir buat nuker banyak roti cuma buat kopi ke-10. Inilah yang disebut tingkat substitusi marginal yang menurun. Dan inilah alasan kenapa kurva tadi bentuknya cembung. Oke, kita udah punya peta keinginan yang ideal banget. Tapi kan di dunia nyata selalu ada batasan kan? Nah, sekarang waktunya buat pengecekan realitas, yaitu isi dompet kita. Garis anggaran ini ibaratnya kayak pagar di sekeliling peta kebahagiaan Anda. Garis ini nunjukin semua kombinasi kopi dan roti yang realistis bisa kamu beli pakai uang yang kamu punya. Apapun yang ada di luar garis ini, ya sayangnya cuma sebatas angan-angan aja. Oke, kita balik lagi ke kasus mahasiswa tadi. Duitnya Rp50.000, harga kopi Rp5.000, dan harga roti Rp10.000. Ini semua kemungkinan yang bisa dia beli. Kalau semua uangnya dibeliin kopi, dapat 10 cangkir. Kalau semua buat roti, dapat 5 buah. Atau ya, kombinasi di antara keduanya. Sekarang kita punya 2 alat utama.
peta keinginan kita, yaitu kurva indiferensi, dan pagar realitas kita, yaitu garis anggaran. Waktunya kita gabungin keduanya buat nemuin momen ahanya, titik pilihan yang paling optimal. Keajaiban itu terjadi pas kita tumpuk peta keinginan kita dengan pagar realitas. Tujuannya simpel banget. Kita mau mencapai level kebahagiaan setinggi mungkin, yang masih bisa kita jangkau dengan anggaran yang kita punya. Secara matematis, titik optimal itu ketemunya pakai rumus ini. Kelihatannya rumit, tapi jangan panik. Makna di baliknya itu sebetulnya sederhana dan logis banget kok. Coba kita terjemahin bareng-bareng. Nah, ini dia terjemahannya. Titik manis atau sweet spot-nya itu tercapai pas tingkat barter personal Anda, yaitu MRS, nilainya sama persis dengan tingkat barter yang ditentuin sama pasar, alias rasio harga. Kalau digambarin, ini adalah titik di mana kurva indiferensi Anda itu bersinggungan, cuma nyentuh aja, sama garis anggaran. Disitulah Anda dapat kebahagiaan maksimal yang bisa dibeli oleh uang Anda. Tentu aja, hidup itu nggak statis, pendapatan bisa naik turun, harga barang juga bisa berubah. Terus gimana titik pilihan sempurna kita ini beradaptasi kalau ada guncangan kayak gitu? Yuk kita lihat 2 skenario utamanya. Kalau misalnya Anda dapat kenaikan gaji, pagar anggaran Anda itu geser keluar, tiba-tiba Anda jadi bisa menjangkau peta kebahagiaan di level yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau pendapatan turun, pagar itu jadi makin sempit dan Anda terpaksa cari titik bahagia yang baru di level yang lebih rendah. Cukup logis kan? Nah, kalau harga yang berubah, reaksinya sedikit lebih kompleks nih, ada 2 tahap. Pertama, ada yang namanya efek substitusi. Pas harga kopi jadi lebih mahal, roti jadi terasa relatif lebih murah, jadi Anda cenderung beralih ke roti. Kedua, efek pendapatan. Harga kopi yang naik itu bikin daya beli Anda secara keseluruhan jadi turun, seolah-olah uang Anda jadi lebih sedikit. Oke, kita udah bedah teorinya dari A sampai Z. Tapi sekarang, pertanyaan terpentingnya, emang di dunia nyata kita beneran bikin keputusan kayak gini? Seberapa berguna sih model ini? Kelebihan model ini jelas ya, merangking pilihan itu rasanya jauh lebih manusiawi daripada ngasih skor. Tapi ada juga kelemahannya. Model ini berasumsi kita semua ini kayak komputer super rasional yang selalu logis. Padahal kenyataannya seringkali nggak gitu kan? Nah, disinilah ilmu kayak ekonomi perilaku masuk, yang ngebahas gimana emosi dan bias bisa mempengaruhi pilihan kita. Lagian, model ini juga jadi ribet kalau pilihannya lebih dari 2 barang. Dan ini ninggalin kita dengan semua pertanyaan buat direnungkan. Model ini ngasih kita kerangka kerja yang keren banget soal gimana pilihan seharusnya dibuat secara optimal. Tapi di kehidupan nyata, dengan segala emosi, kebiasaan, dan bias kita, apakah kita beneran bertindak seperti itu? Gimana menurut kalian?